Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 116. Pengampunan. Keesokan harinya, Danglars kembali kelaparan. Udara sel itu memang sangat menggugah selera. Tahanan ini mengira ia tak perlu mengeluarkan uang hari ini, karena seperti orang hemat, ia telah menyembunyikan separuh ayam dan sepotong roti di sudut sel. Namun begitu selesai makan, rasa haus menyerangnya. Ia lupa akan hal itu. Ia berjuang melawan dahaganya hingga lidahnya lengket di langit-langit mulut. Tak tahan lagi ia pun berteriak. Penjaga membuka pintu. Wajah baru. Ia merasa lebih baik berurusan dengan kenalan lamanya. Maka ia memanggil Peppino. "Ini aku, Yang Mulia," kata Peppino dengan semangat yang dianggap Danglars sebagai pertanda baik. "Apa yang Yang Mulia inginkan?" "Sesuatu untuk diminum." "Yang Mulia tahu, anggur di dekat Roma harganya selangit." "Kalau begitu beri aku air," seru Danglars, berusaha menghindar. "Air bahkan lebih langka daripada anggur, Yang Mulia. Musim kemarau begitu parah." "Ini cerita lama," pikir Danglars. Ia tersenyum, berusaha menganggap ini lelucon, namun keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. "Dengar, sahabatku," kata Danglars melihat Peppino tak tergoyahkan. "Kau tak akan menolakku segelas anggur, kan?" "Sudah kubilang, kami tak menjual eceran." "Kalau begitu, beri aku sebotol yang termurah." "Semuanya harganya sama." "Berapa?" 25.000 franc sebotol." "Katakan saja," seru Danglars. Suaranya pahit seperti harpagon. "Katakan kau ingin merampas semua hartaku. Lebih cepat habis daripada dimakan sedikit-sedikit." "Mungkin itu memang niat tuanku." "Tuanmu? Siapa dia?" "Orang yang kau temui kemarin." "Di mana dia?" "Di sini." "Biarkan aku menemuinya." "Tentu saja." Sesaat kemudian Luigi Vampa muncul di hadapan Danglars. "Kau yang memanggilku?" tanyanya pada tahanan. "Apakah kau, Tuan, pemimpin orang-orang yang membawaku ke sini?" "Ya, Yang Mulia. Ada apa?" "Berapa yang kau minta untuk menebusku?" "Hanya 5 juta franc yang kau bawa." Danglars merasakan sakit menusuk di hatinya. "Tapi ini semua yang tersisa di dunia, dari kekayaan yang begitu besar. Jika kau merampasnya, ambil juga nyawaku." "Kami dilarang menumpahkan darahmu." "Siapa yang melarang?" "Dia yang kami taati." "Jadi kau punya atasan?" "Ya, seorang pemimpin." "Bukankah kau sendiri pemimpin?" "Aku memimpin orang-orang ini, tapi di atasku ada yang lain." "Apakah atasanmu memerintahkan dirimu memperlakukanku dengan cara seperti ini?" "Ya." "Tapi dompetku akan habis." "Kemungkinan besar." "Dengar," kata Danglars, "maukah kau ambil 1 juta?" "Tidak." "2 juta? 3? 4? Ambil 4. Aku berikan asal kau lepaskan aku." "Mengapa kau tawarkan 4 juta untuk yang bernilai 5 juta? Ini semacam kecurangan, wahai bangkir. Ini yang tak kupahami." Ambil semuanya, dan bunuh aku." "Tenanglah, kau akan mempercepat aliran darah yang memicu nafsu makan hingga kau butuh 1 juta per hari. Lebih hematlah." "Tapi kalau uangku habis, apa yang akan terjadi?" tanya Danglars murka. "Kau akan kelaparan." "Kelaparan?" Danglars pun memucat.
Kemungkinan besar, jawab Vampa dengan dingin. Tapi kau bilang kau tak ingin membunuhku. Benar. Lalu kau biarkan aku mati kelaparan? Ah, itu soal lain. Kalau begitu, hai makhluk hina, teriak Danglars. Aku tantang perhitungan kejimu yang kejam. Lebih baik aku mati sekarang. Siksa, siksa, bunuh aku. Tapi kau tak akan dapat tanda tanganku lagi. Seperti kehendak yang mulia, kata Vampa lalu pergi. Danglars mengamuk, lalu menjatuhkan diri di atas tikar kulit kambingnya. Siapa orang-orang ini? Siapa pemimpin tak kasat mata itu? Apa maksudnya terhadap dirinya? Dan mengapa saat orang lain bisa ditebus, ia tidak? Ya, kematian cepat dan kejam mungkin cara terbaik mengecoh musuh-musuhnya yang tak kenal belas kasihan, yang mengejarnya dengan dendam tak terpahami. Tapi mati? Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Danglars merenungkan kematian dengan campuran ketakutan dan kerinduan. Saat itu tiba, saat bayangan tak terhindarkan yang hidup dalam jiwa setiap manusia menangkap perhatiannya dan berteriak lewat setiap detak jantungnya, engkau akan mati. Danglars seperti binatang penakut yang dikejar pemburu. Pertama lari, lalu putus asa, dan akhirnya dalam keputusasaan kadang berhasil lolos. Ia merenungkan pelarian, tapi dindingnya batu karang. Seorang pria duduk membaca di satu-satunya pintu. Di belakangnya, bayangan bersenjata terus berjaga. Tekadnya tak menandatangani cek bertahan 2 hari. Lalu ia menawarkan 1 juta untuk makanan. Mereka kirimkan hidangan mewah, lalu ambil uangnya. Sejak itu, tahanan ini putuskan tak menderita lagi. Ia pesan semua yang diinginkannya. 12 hari berlalu. Setelah makan malam mewah, ia menghitung uangnya dan mendapati hanya 50.000 franc yang tersisa. Maka terjadilah reaksi aneh. Ia baru saja menghabiskan 5 juta, kini berusaha menyelamatkan 50.000 franc terakhirnya. Ia lebih memilih kembali hidup prihatin, dibutakan harapan yang merupakan pertanda kegilaan. Ia yang selama ini melupakan Tuhan, kini mulai percaya mukjizat mungkin terjadi. Bahwa gua terkutuk ini mungkin ditemukan pasukan kepausan yang akan membebaskannya. Maka ia akan punya 50.000 franc, cukup untuk bertahan hidup. Ia pun berdoa agar jumlah itu diselamatkan, dan sambil berdoa, ia menangis. 3 hari berlalu, doanya sering, meski mungkin tak tulus. Kadang ia mengigau, membayangkan lelaki tua terbaring di ranjang, juga sekarat kelaparan. Hari keempat, ia bukan lagi manusia, tapi mayat hidup. Ia memungut remah-remah sisa makanannya, lalu mulai memakan tikar di lantai selnya. Ia memohon pada Peppino seperti malaikat penjaga, menawarkan 1.000 franc untuk sesuap roti. Tapi Peppino tak menjawab. Hari kelima, ia merangkak ke pintu sel. Bukankah kau orang Kristen? Katanya sambil berlutut. Apakah kau ingin membunuh saudaramu di mata Tuhan? Oh, sahabat-sahabat lamaku. Ia bergumam, lalu jatuh dengan wajah menghantam tanah. Lalu, dalam keputusasaan, ia berteriak. Pemimpinnya, pemimpinnya. Ini aku, kata Vampa, langsung muncul. Apa yang kau inginkan? Ambil emasku yang terakhir, desis Danglars mengeluarkan dompetnya. Dan biarkan aku hidup di sini. Aku tak minta kebebasan, hanya izinkan aku hidup. Jadi kau sangat menderita? Ya, sangat kejam. Namun ada yang lebih menderita daripadamu. Tak mungkin. Mereka yang mati kelaparan. Danglars teringat lelaki tua dalam mimpinya.
Ia membenturkan dahinya ke tanah lalu meraung. Ya, ada yang lebih menderita, tapi mereka setidaknya martir. Apakah kau bertobat? Tiba-tiba terdengar suara dalam dan khidmat, membuat rambut dan Glars berdiri. Matanya yang lemah berusaha melihat. Di belakang si bandit, berdiri pria berselimut jubah, tersamar bayangan pilar batu. Bertobat atas apa? Gagap dan Glars. Atas kejahatan yang kau lakukan. Ya, aku benar-benar bertobat. Ia memukul dadanya dengan tinju kurusnya. Kalau begitu, aku mengampunimu, kata pria itu, melepas jubahnya, lalu melangkah ke depan cahaya. Count of Monte Cristo, seru Danglars, lebih pucat karena teror daripada kelaparan. Kau keliru, aku bukan Count of Monte Cristo. Kalau begitu, siapa kau? Aku orang yang kau jual dan kau hina. Aku orang yang tunangannya kau kotori. Aku orang yang kau injak demi naik ke puncak kekayaan. Aku orang yang ayahnya kau biarkan mati kelaparan. Aku orang yang membiarkanmu kelaparan, namun tetap mengampunimu karena aku berharap diampuni. Aku Edmond Dantes. Dan Glars menjerit lalu jatuh tersungkur. Bangunlah, kata sang Count. Nyawamu selamat. Nasib teman-temanmu tak seberuntung ini. Yang satu gila, yang lain mati. Simpan 50.000 franc yang tersisa. Aku berikan padamu. 5 juta yang kau curi dari rumah sakit telah dikembalikan oleh tangan tak dikenal. Sekarang makan dan minumlah. Malam ini aku yang menjamu. Vampa, setelah ia kenyang, bebaskan dia. Dan Glars tetap berbaring saat sang Count pergi. Saat ia mengangkat kepala, yang terlihat hanyalah bayangan yang menghilang di lorong, di mana para bandit tunduk terhormat. Sesuai perintah sang Count, Vampa melayani Danglars, membawakan anggur dan buah terbaik Italia. Lalu, setelah mengantarnya ke jalan dan menunjuk kereta pos yang menunggu, ia meninggalkan Danglars bersandar di bawah pohon. Ia tinggal di sana sepanjang malam, tak tahu di mana ia berada. Saat fajar menyingsing, ia melihat dirinya di dekat aliran sungai. Ia haus, lalu merangkak mendekat. Saat membungkuk untuk minum, ia melihat rambutnya telah memutih seluruhnya.